Audio Jungle. Selamat siang, salam sejahtera semua yang saya hormati. Bapak Presiden yang sudah ibadah ini selaku dalam hal ini terjadi Pak Masih Intel, Pak Danana, dalam hal ini terjadi Pak juga dari kejaksaan dan SKPD terkait dari seluruh organisasi masyarakat yang ada pada saat ini. Tentunya yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa hingga saat ini masih diberikan kenikmatan, kesehatan untuk melaksanakan tupoksi kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati pada kesempatan ini, seyogianya Bapak Kapolres yang sangat ingin menghadiri acara ini, bersua dengan bapak-bapak ibu-ibu, karena kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan yang sangat penting, sehingga kami diperintahkan untuk mewakili beliau. Bapak Ibu, kami mohon waktunya dalam kesempatan ini juga kami akan memberikan informasi yang perlu kita pahami bersama. Sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Pak Kepala, dari Pak Presiden Terwadi, dari Pak Presiden Mana, bahwa kita ini perlu ada kesepakatan sehingga tujuan yang kita harapkan di Kabupaten Cilacap ini bisa terwujud. Nah, kami dari sisi kepolisian nanti akan memberikan beberapa informasi yang perlu kita pahami bersama sehingga nanti pelaksanaan di lapangan kita sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dalam kegiatan itu nanti dari Kasat Intel akan memberikan informasi, kemudian dari Pak Kasat Reskrim, kemudian dari bagian hukum kami juga, dan terakhir dari Kasat Sabara dan serta dari Kasat Humas. Saya kira itu untuk menguruskan waktu, silakan dari Pak Kasat Intel memberikan informasi yang bisa kita pahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Dinas, yang kami hormati anggota Komite Kabupaten Cilacap, yang dihormati seluruh pejabat utama Kabupaten Cilacap dan undangan ormas yang pada diri hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam kebajikan, insyaallah berhayu. Saya mau mengenal diri saya, aku diri aja Pak. Mohon maaf diri Pak Asma. Nama saya Akil Rasulullah, jabatan di Kasat Intel Keamanan Kabupaten Polres Cilacap. Pada pagi hari ada siapa-siapa akan memaparkan kalau tugas intelijen ada beberapa unit. Yang pertama unit ekonomi, kemudian adalah mengenal masalah kegiatan-kegiatan yang kegiatan ekonomi Kabupaten Cilacap, dan unit sosbud, budaya, kemudian unit keamanan kan juga dibagi ada beberapa kamar secara umum, kamar khusus yang integritas dengan jaringan teroris yang ada, kemudian yang kaitannya hari ini adalah dengan itu masalah perizinan dan SKCK. Di dalam hukum itu ada perizinan yang mana adalah perizinan keramaian, maka bukan aja perizinan keramaian dasarnya dasar penerbitan izin keramaian masyarakat secara situasi normal. Jadi akan saya jelaskan bahwa perizinan pada saat situasi normal. Jadi nanti ada situasi normal,
new normal dan COVID yang situasi yang saat ini kita hadapi. Ya, situasi normal adalah Undang-Undang 22 masalah Kepolisian Negara Indonesia, kemudian Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 88 saja, dan kemudian masalah perizinan, bentuk yang masyarakat yang harus memberi izin. Yang pertama adalah karnaval dan ronde. Karnaval bisa berbentuk karnaval arak-arakan, misalkan ulang tahun atau hajatan atau sunatan, dari bentuk karnaval ada arak-arakan, kemudian kegiatan yang lain karnaval 17-an juga kita harus ada izin ke Polres. Kemudian hajatan juga seperti itu. Itulah hajatan yang harus dilihat dari Polres, misalkan gunakan ada hiburan artis, apalagi artis nasional diizinkan di Polda, seperti yang kejadian di Tegal kemarin. Ya, ada hajatan karena status COVID sehingga memkorbankan kapolseknya dicopot, termasuk Pak Kapolres diperiksa. Hari ini ya, kalau kita nggak hati-hati sekali, ya, jabatan Pak Kapolres sama kapolseknya jadi taruhan. Jadi saya mohon nanti dalam pelaksanaan karena situasi izin COVID-19 memang benar-benar diterapkan. Mohon maaf apabila nanti ada penindakan dan sebagainya, ya karena situasi yang sekarang ini kita hadapi dan harus kita laksanakan. Kemudian masalah pesta rakyat juga seperti itu, seperti kita ada pesta rakyat masalah sekarang, ya, termasuk kegiatan yang lain, ya. Kemudian masalah konser musik boleh hanya Polres Cilacap yang melaksanakan memberikan izin. Yang pertama, kalau konsernya musik tidak mendatangkan artis dari luar kabupaten. Kalau dari luar kabupaten tentunya dari Polda. Ini. Kemudian pertandingan olahraga juga seperti itu, apa olahraga bulu tangkis, volley, termasuk sepak bola. Hari ini ada sepak bola nanti sore. Ini yang benar-benar harus kita terapkan nanti sore. Apabila nanti sore membawa massa, ya kita bubarkan. Jadi kita mohon maaf karena situasi yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama, jangan sampai COVID-19 yang sekarang sedang informasinya gelombang 2 menambah lagi, karena nanti sore kita berjalan dengan Cilacap. Ya, informasikan hari ini kita lagi diskusi sama panitia PSS Pak Bambang untuk tidak mendatangkan massa. Kami informasi dari Tegal, informasi dari ada pendatang massa. Jadi mohon maaf apabila nanti dari pimpinan kita bersama pemerintah dan beserta unsur keamanan membubarkan, saya mohon maaf karena situasi yang sekarang ini. Lanjut. Nah, kemudian bentuk kegiatan masyarakat yang cukup memberikan surat pemberitahuan saja. Ini masih situasi normal, ya, situasi normal. Seminar dari mahasiswa, dari sekolah maupun dari usaha itu bisa hanya untuk memberitahukan saja. Kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, kegiatan-keagamaan kepercayaan, dari ini pengajian, keagamaan Islam maupun kebaktian, gereja atau di pura, di sektor, di Islam, itu hanya memberikan cukup memberikan saja. Kemudian kegiatan ilmiah di dalam kampus ini cukup memberitahukan saja. Kemudian tidak politik, kampanye reses internal partai ini juga cukup memberitahukan, termasuk kegiatan-kegiatan yang sekarang kita hadapi, ada reses DPR, reses yang lain yang cukup memberitahukan saja. Lanjut. Nah, kemudian bentuk menyampaikan pendapat di bawah umum. Ya, bentuk menyampaikan pendapat di bawah umum yang pertama adalah unjuk rasa atau demonstrasi. Ini harus ada izinnya. Ya, izinnya di sana unjuk rasa siapa orangnya, siapa pemimpin, siapa yang akan menjadi orasi di sana harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya kita sementara harus ditunda dulu, termasuk pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Ini yang harus termasuk ada audiensi
tempat-tempat terbuka atau penyampaian pendapat di maupun kecuali. Yang pertama adalah kecuali yang tidak boleh adalah di istana kepresidenan, tempat ibadah, instansi militer, rumah sakit, pelabuhan udara, atau stasiun kereta api, terminal, angkutan, dan objek-objek vital nasional. Pada hari-hari nasional itu tidak diperbolehkan, termasuk di pantai kita yang dekat-dekat dengan beredar itu tidak diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, ya, untuk di lingkungan Polri, di lingkungan militer, angkutan darat, di pelabuhan nanti, karena kita punya bandara tidak diperbolehkan. Lanjut. Kemudian penyampaian pendapat di bawah lagi, masalah penyampaian pendapat di bawah wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan, pimpinan atau penanggung jawab kelompok. Ini tentunya langsung harus datang sendiri, baik yang menyampaikan. Jadi tidak hanya sumber daripada karyawannya apa, jadi harus datang sendiri, nanti kita bisa koordinasi. Nah, kemudian surat pemberitahuan ini kegiatannya secara tertulis disampaikan kepada Polri selama-lamanya 2-3 kali 24 jam. Ya. 3 kali 24 jam, artinya setelah kita terima, kita cek lokasi. Ya, kita cek lokasi. Lokasinya apa cukup untuk kekuatan akan digunakan untuk penyampaian pendapat umum, mampu enggak lokasinya, atau di gedung kita juga cek. Nah, kalau kita cukup diberikan ini, kita membuktikan kepada pimpinan kita dalam ini berupa Kapako. Nah, sekalian dari kita mau beri saran berapa kekuatan pengamanan yang akan dilaksanakan. Ini. Jadi kalau nanti kalau ada seperti ini 3 kali 20 jam terus sampai ke Polri, karena itu akan dicek atau dipelajari. Nah, kemudian surat tentang pembatalan penyampaian pendapat umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selama-lamanya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. Jadi kalau dipahami, apabila dalam kegiatan jangan mendadak. Kalau mendadak, ya terpaksa kita tidak ditanggapi, karena kita harus ngecek lapangan juga, buat surat juga, buat pimpinan, buat tingkat perkiraan keadaan. Apa ini kita itu isinya sama? Apa ini pelaksanaan bisa dilaksanakan atau tidak? Kalau bisa dilaksanakan, kekuatan pengamanan berapa? Butuh orang kekuatan berapa? Jadi kadang-kadang dari penyelenggara ini kadang-kadang minta Pak dosa ini cukup saya aja yang mengamankan. Jadi dalam kita tidak ada yang tidak melakukan pengamanan. Lanjut. Kemudian pendapat di ngomong surat pemberitahuan memuat satu maksud dan tujuan. Maksudnya apa? Tujuannya pendapat di apa? Yang jelas tadi nanti juga yang jelas tempat lokasi dan rute yang akan digunakan. Karena ini akan digunakan untuk perkiraan kekuatan pengamanan. Nah, kemudian waktu dan lama. Jadi kalau melakukan ini kalau kepada waktu lama berapa jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, kita menentukan kemampuan juga. Kemudian bentuknya apa? Nah, kemudian penanggung jawabnya siapa? Nama dan alamat organisasi kelompok atau perorangan. Alat peraga, yang membutuhkan alat peraga. Ada banner, termasuk bannernya, atau apa dan sebagainya yang digunakan, atau jumlah peserta di sana. Kalau jumlahnya sedikit, mungkin kita gunakan kekuatan sedikit. Kalau jumlah 1000, kita gunakan kekuatannya yang seimbang. Lanjut. Kemudian dasar hukum penerbitan izin di masa pandemi ini. Saat ini masa pandemi. Undang-Undang Tentang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Kemudian juga ada Kepres, kemudian Kepres termasuk peraturan dari Pak Bupati sudah ada kemarin, termasuk yang tanggal 15 September kita akan laksanakan bersama-sama unsur kekuatan
Kemudian kesediaan media informasi terkait COVID-19, ada badannya, ada spanduk, cairan, disinfektan, sarana untuk cuci tangan, ada sanitizer. Yaitu bisa digunakan apalagi di gedung seperti itu. Gedung misalkan cukupnya hanya 50 ya jangan dipakai kalau sampai 100. Dan seperti ini, alhamdulillah gedungnya ini biasanya 200, ini paling-paling cuma 350 dengan normal. Tapi karena jelas situasi yang saat ini sehingga hanya bisa masuk cuma 75. Karena ini sudah diatur untuk sesuai dengan protokol yang bisa berlanjut. Ya, untuk persyaratan khusus menjalankan kegiatan masyarakat. Jumlah seluruh undangan dan jumlah undangan per sesi ini kalau kita membacakannya, ya, undangan hajatan. Sisi penjelasan minum atau enggak itu kemarin ini sangat kemarin ini normal. Tidak boleh ambil sendiri harus pakai protokol karena sesuai protokol kesehatan seperti itu. Padahal katanya dalam daerah disebutkan. Penyelenggaraannya siapa? Disebutkan termasuk penyedia makannya siapa? Kalau kita saja jelas ini, jelas itu bagaimana. Kemudian Microsoft sistem dalam daerah juga disebutkan. Soalnya siapa dan namanya siapa. Kemudian vendor penamanya juga termasuk seperti itu. Jadi harus jelas. Vendor musik seni lain dan daerah disebutkan. Kemudian pembagian petugas kemudian pengatur semua sama. Lanjut. Nah, kemudian surat ini surat persetujuan atau rekomendasi pembentukan teknik di instansi terkait. Nah, ini kalau zaman kemarin situasi tim ini normal harus ada rekomendasi dari tim gugus tugas. Baik kalau tingkat kecamatan, tim gugus tugasnya ada rekomendasi bisa dilaksanakan. Kalau tingkat kabupaten tentunya dari COVID-19 tingkat kabupaten. Kalau tingkat provinsi saya kira sama. Kemudian berita acara sah oleh di pihak dari pengelola lokasi berisi pernyataan bahwa kapasitas tempat ruangan sesuai dengan ditentukan dan tidak melebihi dari kapasitas. Nah, ini ada berita acara sah. Ya, kemudian berita acara dan checklist. Ini ada pengisian juga. Ada pengisian juga, kami sudah menyiapkan di masing-masing polsek, di Polres. Ya, kalau ada kegiatan seperti ini sudah di sana sudah siapkan. Bapak-bapak harus ngisi checklist penyelenggaranya. Nah, kemudian dokumentasi visual, foto dan video hasil pemeriksaan dan pengecekan lokasi penyelenggara kegiatan. Nah, ini ada hasil lokasi juga ya dari masa kemarin yang normal. Dari tim gugus tugas mengecek lokasinya. Ini sesuai standar kesehatan atau enggak? Kalau memang tidak sesuai standar kesehatan, misalkan kapasitasnya udah lebih harus dibagi per waktu. Mungkin untuk kamu jam 8 atau jam 9 diatur sehingga tidak terjadi berjubel-jubel sana. Lanjut. Nah, catatan yang kurang jelas ini bisa baca. Tulisan kuning ini bisa. Saya tak bacanya di sini. Catatan bahwa sebaran COVID-19 di Kabupaten Cilacap saat ini masih tinggi. Update pada minggu 26 September dengan jumlah terkonfirmasi 207 orang dengan perincian 49 orang dirawat, 150 orang sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Ini tadi saya baca penambahan lagi. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi dan bertambah lagi hingga COVID-19 clear tidak ada. Nah, kemudian munculnya kluster baru dan jumlah yang besar akibat masyarakat belum patuh melaksanakan petugas protokol kesehatan. Ya, seperti kluster perkantoran dan kluster rumah makan. Kemudian masih maraknya kegiatan masyarakat seperti unjuk rasa warga dan mahasiswa, deklarasi kami pengesahan anggota warga
PSAT, kegiatan keagamaan dan dalam rangka pilkada dan lain yang mengumpulkan massa tanpa penerapan protokol kesehatan. Yang kemarin memang ada beberapa ormas, baik PSAT 16 maupun 17, ini yang dijelaskan di sini kemarin melaksanakan pengesahan karena ada warga baru, kemudian kemarin juga ada deklarasi. Kita kawal ketat sehingga deklarasi ini sesuai protokol kesehatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, kemarin ada dari GMBI melaksanakan audiensi. Ini tolong kedepannya lagi jangan ada kumpul-kumpul. Ya mungkin kalau di balai desa kemarin kegiatan desa normal hanya beberapa, tapi di luar balai desa masih ada berkerumun. Ya mohon maaf, nanti kalau memang kalau ini tetap dilaksanakan terus karena COVID-19 sekarang sudah mengkhawatirkan, kami akan melakukan kegiatan penindakan secara tegas. Ini dari pimpinan kita termasuk dari Forkompinda untuk menekan dari COVID-19. Lanjut. Nah, ini rekomendasi dari kami dengan adanya meningkatnya kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia dan khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Polri mengambil tindakan untuk menghentikan pemberian izin kegiatan masyarakat dengan tidak menertibkan surat izin keramaian. Ya, jadi mulai kemarin kami sudah tidak menerbitkan. Jadi mohon maaf, nanti ini waktunya belum dipastikan. Ya mudah-mudahan satu hari dari nanti ada perubahan COVID yang signifikan dengan normal, ya kita akan dipertimbangkan lagi oleh pimpinan kita. Tapi kalau lihat situasi sampai saat ini, kami tidak memberikan izin perkerumunan masyarakat. Ini tolong ini dipahami karena situasi ini harus benar-benar kita terapkan bersama tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Cilacap. Terima lanjut. Ya, kemudian dari Kementerian Pendidikan STPP ini sudah ada surat dari TR dari Interkam, dari Polda maupun dari Pak Kapolda sendiri sudah menerbitkan untuk detasi terhadap kegiatan untuk melakukan massa dan tidak memberikan keterangan atau perizinan. Ini sudah dasarnya kita baik dari Polda maupun dari Mabes. Perintahnya juga sudah jelas untuk membubarkan apabila ada perkerumunan saat ini untuk dibubarkan. Lanjut. Ya, terima kasih. Saya dari Sampurna hanya memberikan sedikit saja untuk Bapak-bapak bisa menemani pada disampaikan perizinan saat situasi normal dan new normal dan sampai saat ini yang tertera adalah tidak ada penerbitan surat izin keramaian. Saya kira itu yang disampaikan. Saya akhiri dari tim Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.